bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, JKI Kibak Batam. Kami boleh memuji menyembah-Mu bersama-sama Tuhan, semua anugerah-Mu, kasih-Mu kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, atau mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya sama katakan Salam, silakan duduk teman kita Tuhan. Selamat hari Minggu, senang boleh bertemu lagi, berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan, kita bersama-sama firman Tuhan. Perjanjian baru, Injil Matius pasal 24, ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24, ayatnya yang 37 sampai ayatnya yang ke-44. Baik, jika sudah mendapatkan semuanya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya yang tidak bawa Alkitab, gadgetnya jangan diangkat ya. Gadget juga disimpan, nggak usah dipakai karena di depan layar LCD bisa melihat ada ayat firman Tuhannya. Mari yang nggak bawa Alkitab boleh numpang kepada sebelahnya, kiri kanannya. Oke, kita sama-sama ucapkan bersama dengan saya. Saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan. Hari ini juga. Katakan amin. Silakan duduk teman Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 37 dan jemaat dikasih Tuhan baca ayat 38 dan seterusnya sampai ayat 44. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, kita boleh bertemu lagi. Ini semua anugerah Tuhan dan kasih Tuhan ya. Karena kita bisa bernapas saja, ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya. Semalam, ya kemarin siang di lantai bawah, ya saya di depannya toko Bulusi, ya. Tiba-tiba saya mendengar guntur yang sangat dahsyat. Ya, ngeri sekali. Saya takut. Saya bayangin kalau itu guntur tersambar keras saya itu gimana saya itu. Ya, keras sekali ya. Saya yakin yang percaya Bapak Ibu Tuhan juga mendengarkan semalamnya. Ada yang nggak mendengarkan semalam guntur itu siang semalam? Ya kemarin siang, ya semua kita mendengarkannya ya, kuat sekali. Itu sampai lampu di toko Bulusi itu sampai mati lampunya, bayangin, ngeri. Ya, saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang tersambar, ya mengerikan. Ya, jadi kita nggak tahu, ya petir aja datang kita nggak tahu, ya
Dan firman Tuhan pada malam hari ini ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, kita sungguh tidak tahu kedatangan anak manusia itu kapan. Ya, tetapi yang kita bisa kita lakukan yaitu apa? Berjaga-jaga. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, ya resiko tanggung sendiri. Saya ingat waktu dulu ya, waktu kami masih remaja, abang saya itu tidak tahu dengar kabar dari mana. Ya. Dia dengar kabar bahwa tahun 2000 ya itu akan kiamat. Tidak tahu ya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, entah dengar kabar ini atau enggak. Tetapi abang saya itu saya harap ini live streaming ya. Saya harap abang saya mendengarkan. Ya. Dia mengatakan bahwa hari mau kiamat tahun 2000 dia bilang. Harus apa? Cepat-cepat yang belum nikah, cepat-cepat nikah katanya. Ya. Jadi, wah kayak ahnya nongceng ni sih kita ya, seci moral kita. Ya. Buikau me trouble. Nongceng ni. Ya. Dan itu benar-benar dilakukannya loh. Ya, dia ucapkan itu benar-benar tahun 2000 itu dia nikah. Ya, dia dapat seorang istri dan dia nikah. Ya, puji Tuhan sampai sekarang mereka setia suami istri. Ya. Dan saya tidak tahu abang saya dengar kabar dari mana. Ya, dia takut, dia bilang cepat-cepat nikah, cepat-cepat punya ya rumah tangga ya. Saya tidak tahu dia dengar kabar dari mana ya. Saya harap ya abang saya dengarkan hari ini ya. Dengar suara Tuhan juga ya, ini akhir zaman, datang percaya pada Tuhan Yesus ya. Kalau tidak datang percaya pada Tuhan Yesus bahaya ya. Saya sebagai adik ya, percayalah kepada saya ya. Baru beberapa hari yang lalu bapak saya sakit, dadanya sakit sekali sampai gemetar dia. Saya nggak tahu karena saya di Batam ya. Abang saya malah tahu. Mungkin mereka konfirmasi sama abang saya, tapi saya nggak tahu karena saya banyak pelayanan. Dan ternyata yang hubungi saya itu siapa? Abang saya. Ya, dia nggak seiman sama kita. Abang saya belum percaya pada Tuhan Yesus. Ya, tetapi yang hubungi saya itu abang saya yang hubungi saya. Dia WA saya, dia bilang, Bapak sakit, dia bilang. Doakanlah Bapak, dia bilang seperti itu. Ya, dan saya doakan. Puji Tuhan, setelah saya doakan, Bapak saya sembuh. Dan berapa hari kemudian lagi, sakit lagi. Sampai menggigil, sampai videonya itu mengerikan. Ya, mereka video, mereka kirim ke si abang saya dan abang saya kirim ke saya. Menggigilnya mengerikan, ya, dadanya sakit sekali katanya, mungkin jantungnya punya masalah mungkin, ya, sampai dingin menggigil, ya, sakit sekali jantungnya itu, sampai dibawa ke rumah sakit gereja di Pinang itu, ya, gereja orang tua saya di Pinang tuh mereka mengurus, mereka bawa orang tua kami ke gereja, bapak saya, dan abang saya telepon saya lagi, WA saya lagi, suruh doakan lagi, ya. Dan saya bilang, ini kayaknya serangan balik dalam pelayanan seperti itu. Ya. Dan saya ajak Bu Acin, ini kayaknya serangan balik ya kepada orang tua saya bilang, kita doa peperangan, saya bilang sekarang. Kami doa peperangan, kami sepakat suami istri kami doa peperangan. Dan puji Tuhan setelah kami doa selesai dan pergi ke rumah sakit dan langsung boleh pulang. Ya. Dan besok suruh pergi cek di rumah sakitnya agak besar ya, pergi cek lagi dan puji Tuhan nggak ada, jantung nggak ada, semua nggak ada sakit penyakit, ya. Dan sampai hari ini dia sehat, puji Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, jadi kita sungguh tidak tahu ya. Dalam hati saya pikir negatif aja terus. Ya, kalau kita dengar kabar itu kita langsung pikir apa negatif. Aduh, bapak saya udah 70 tahun lebih nih. Saya bilang, jangan dipanggil Tuhan nih. Tapi dia bilang, enggak lah, dalam nama Yesus. Saya doa peperangan seperti itu ya. Jadi mungkin belum tahu ya, saya punya abang 1, abang kandung 1, dan punya kakak kandung 3. Dan saya punya bapak ada 3, mama ada 3 juga. Iya, bapak saya ada 3, mama saya ada 3. Ya, 1 bapak kandung, 2 bapak mertua. Ketiga, bapak rohani. Ya, jadi ya 3 bapak, tapi bapak kandung, bapak mertua,
Bapak rohani. Ya, punya ibu juga 3. Mama kandung, mama mertua, mama rohani. Itu duduk belakang tuh mama rohani saya itu. Ya, ibu rohani, mama rohani. Ada 3. Ya puji Tuhan, di keluarga kami setia-setia semuanya. Ya, saya percaya juga di sini juga kita semua rindu. Ya, punya keluarga yang setia-setia. Ya, jadi kenapa Tuhan marah? Saya yakin dan percaya mereka tidak setia pada pasangan mereka. Ya, mereka melakukan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak setia kepada pasangan, sehingga Tuhan marah. Kita lihat dalam Kejadian pasal 6. Ya, kalau kakak-kakak, abang-abang rohani banyak sekali saya. Ya, bukan 3 lagi, lebih banyak. Ya, Kejadian pasal 6. Ayatnya keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang merata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, jadi ini kita melihat Tuhan marah karena apa? Ya, mereka kawin campur. Ya, kalau sekarang ini ya bagi anak remaja, jangan cari pasangan yang tidak seiman. Tuhan tidak berkenan. Ya, carilah pasangan yang memang orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan marah, ya Tuhan kesal, Tuhan akan menghapuskan. Dan itulah terjadi air bah yang melanda bumi ini. Ya, karena apa? Kejahatan manusia ini, ya, sehingga air bah itu melanda seluruh bumi ini, ya, dunia ini. Tetapi kabar baiknya di sini kita melihat ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejak bergaul dengan Allah. Ya. Nuh itu berbeda dengan orang pada sejamannya. Karena apa? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sehingga apa? Ada apa-apa Allah kasih tahu Nuh. Karena apa? Hidupnya bergaul. Ya. Saya ini hidup bergaul dengan Belusi. Ya. Kalau ada berkat Belusi pasti ingat saya. Karena apa? Bergaul, ya kan? Ya, jadi kalau kita hidup bergaul dengan Allah, ada berkat juga Allah apa? Ingat kepada kita. Betul? Ya, ini firman Tuhan katakan, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Allah kasih tahu pada Nuh, Dia akan menghapuskan manusia di permukaan bumi ini. Karena manusia hidupnya dengan kejahatan. Ya. Kita lihat kemarin ya, hujan beberapa jam aja sudah banjir di mana-mana. Ya, bahkan mobil-mobil hanyut. Ngeri. Ya, udah setengah pinggang airnya itu. Baru beberapa jam. Bayangin. Ini kata firman Tuhan dalam Alkitab apa? 40 hari, 40 malam. Bayangin. Ya, pantas saja habis semua. Ya, karena apa? 40 hari 40 malam. Bayangin berapa jam aja hujan aja, sekarang ini aja yang terjadi ini aja sudah menghanyutkan mobil, ya. Bahkan ada tempat-tempat yang tertentu tuh bahkan ada nyawa orang melayang, hanyut di bawah arus. Ya. Mengerikan. Ya, kalau Tuhan besar kita sudah marah itu mengerikan. Ya. Jadi kata kuncinya yaitu sekarang kita harus hidup bergaul dengan Allah. Ya. Ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya. Jadi ketika Tuhan mau memusnahkan manusia itu, Tuhan beritahu kepada Nuh. Karena apa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Ya, itu ada mama saya, itu mama rohani saya. Ya, setiap kali hari Rabu, karena bagian saya bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan di Menara Doa, dia selalu tidak henti-hentinya kirim firman Tuhan kasih saya, ini bahannya. Ya, karena apa? Karena kami hidup bergaul sering di dalam Menara Doa. Sehingga apa? Dia memperhatikan saya, dengan rajin dia mengirimkan bahan untuk saya. Dan di sini kita melihat ketika Nuh hidup bergaul dengan Allah, maka Allah kasih tahu bahwa bikinlah Batra. Engkau, istrimu, anakmu, bahkan calon menantumu 3 orang. Berapa orang yang selamat air bah itu? 8. Ya. Nuh, istri, anak 3 orang. Siapa anak 3 orang? Wah, nggak ada kupon ya Bu Lucy. Ya, karena saya sering ajar remaja atau 10 minggu juga kadang dapat kupon seperti itu. Ya, jadi ya, dan calon menantunya 3 orang. Ya, mereka boleh mengalami keselamatan itu karena apa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, jadi di sini sebagai laki-laki mungkin ya, atau sebagai keluarga rumah tangga mungkin, ya keluarga rumah tangga mungkin harus apa? Hidup bergaul dengan Allah. Ya, lebih banyak lagi berdoa bersekutu dengan Tuhan. Tidak cukup hanya hari Minggu datang ke gereja dengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, yang mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan itu enggak cukup. Harus ada pribadi berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, baca terus firman Tuhan. Karena apa? Di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kekuatan daripada Allah. Di dalam firman Tuhan kita mendapatkan jawaban-jawaban yang kita membutuhkannya. Ya, bagi yang enggak punya pekerjaan, akan ketemu jawaban-jawaban dalam firman Tuhan. Ya. Dalam Wahyu 3:7-8, kalau Tuhan membuka pintu, tidak bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak bisa membukanya. Ya. Jadi kita harus banyak baca firman Tuhan, banyak bergaul dengan Tuhan, sehingga apa? Kita tahu semuanya ini. Ya, mungkin saya bayangin ketika Nuh ya membangun Batra itu, ya cukup lama itu, ya lama sekali, dan mungkin banyak tetangga-tetangganya, ya atau kenalannya itu bilang udah gila itu Nuh itu. Ya, bukannya bikin Batra itu di laut, tetapi di atas gunung. Ya, dan untuk apa juga bikin Batra itu sebesar itu? Ya. Mereka tidak pedulikan apa yang Nuh lakukan. Ya. Mereka abaikan apa yang Nuh lakukan. Saya bayangin firman Tuhan ini tadi di rumah, saya dapat hikmat seperti ini. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu setuju atau enggak. Ya. Tapi saya dapat hikmat seperti ini. Ini Batra ini Tuhan suruh Nuh bikin Batra ini, sepertinya Tuhan suruh kita bikin gereja seperti itu. Ya, kita membangun gereja. Sehingga apa? Melalui gereja inilah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui Batra itu, istri Nuh, anak Nuh, calon menantu Nuh diselamatkan. Ya, dan saya dapat hikmat. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara Tuhan setuju apa enggak dengan pendapat saya. Tapi saya dapat hikmat daripada Tuhan, saya yakin dan percaya Batra itu seperti gereja sekarang. Ya, kita begitu rajin kita mengajak orang datang gereja, orang sepertinya acuh tidak acuh. Ya, kita bilang ayo ke gereja, aduh, berbagai macam alasan. Ya, ada yang mengatakan usaha tidak ada yang jaga mungkin. Ya, ada yang mungkin ada pesta, saya ada undangan, nggak bisa datang ibadah, maaf hari ini. Ya, kalau betul nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau alasan, ya berarti berdusta, berbohong. Ya. Kalau alasan berarti berdusta, berbohong. Ya. Bahkan kata firman Tuhan banyak lagi ya yang mengurus mungkin lembunya, sapinya nggak bisa datang, diundang. Ya. Tetapi kita sebagai orang percaya kita tidak boleh kalah. Kita harus tetap semangat. Ya. Jangan pernah berhenti untuk mengajak orang datang beribadah. Karena apa? Karena banyak yang tidak mau, tetapi banyak juga yang mau. Ya, percayalah, segala jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita sudah mengajak orang seakan-akan orang itu menolak atau tidak terima, tetapi percayalah, ya, bahwa dengan iman dan keyakinan bahwa
benih yang sudah kita tabur itu, benih yang sudah kita ajak itu, suatu hari nanti dia akan bertumbuh. Ya, itu ada Bu Justina. Ya, puji Tuhan. Ya, tetap semangat Bu. Ya, biarpun suaminya sudah datang beberapa kali, ya tapi itu udah luar biasa. Ya, ada tanda-tanda. Ya, sudah ada mulai. Ya, dengan iman percaya saja. Ya, saya juga yakin dan percaya. Ya, karena saya mulai dari saya dan keluarga saya mulai percaya. Orang tua saya, bapak saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dan dibaptis. Ya, melalui saya dulu, baru orang tua saya, mama saya, dan melalui saya juga, ya, bukan saya hebat bukannya, tetapi melalui saya Tuhan pakai. Ya, ketika ada masalah, kakak saya di Singapura, ya, mama saya membiayai tiket untuk saya pergi ke Singapura untuk doakan kakak saya sama suaminya. Dan ketika saya doakan, saya bimbing mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya pulang, tidak lama kemudian saya mendengar ipar saya sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, 1 jiwa diselamatkan, surga bersuka cita. Ya kan? Seperti Nuh, 8 jiwa diselamatkan. Ya, surga bersuka cita. Ya, saya percaya juga malam hari kita yang hadir semuanya, kita pasti punya kerinduan supaya apa? Keluarga-keluarga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami keselamatan. Ya, jadi yang belum baptis malam hari ini jangan keraskan hati. Ya, malam hari jangan keraskan hati. Ya, serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena Dia yang punya langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Tadi waktu saya mau datang gereja, saya rasa-rasa udah mulai gerimis tadi. Ya, saya bilang, Tuhan, Engkau pencipta langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Bahkan langit pun tunduk kepada saya demi nama-Mu Tuhan. Saya bilang hujan berhenti. Dan puji Tuhan, hujan tidak turun. Ya, sehingga ya jemaat bisa hadir ya malam hari ini. Banyak ya, lumayan banyak, puji Tuhan. Ya kalau hujan mungkin separuh mungkin bisa jadi. Ya, tapi enggak lah, saya yakin dan percaya jemaat YKK Perbatam tidak akan pernah terhalang oleh hujan. Amin. Ya, yang di Batu Haji aja kalau hujan bisa datang loh. Ya, jemaat di Batu Haji itu, Pak Samosir itu ya, Bu Mas itu. Ya waktu mereka beribadah di sini, hujan pun mereka datang, bayangin Batu Haji. Ya, kalau yang tinggal di Sungai Panas atau di Bengkong masih bilang hujan, tidak tahu lagi lah. Yang Batu Haji aja bisa menerobos hujan. Dan puji Tuhan setiap kali Senior Pastor mengatakan, Senior Pastor selalu mendoakan untuk mereka. Supaya datang kena hujan dan pulang mereka tidak demam, tidak sakit. Dan puji Tuhan kita tidak dengar mereka datang ibadah, mereka sakit demam, tidak ada. Ya, jadi puji Tuhan luar biasa. Ya, karena apa? Karena kita hidup mengandalkan Tuhan. Ya, dan puji Tuhan, kegigihan Nuh itu dia tidak terpengaruh oleh orang-orang sejamannya itu. Mungkin mereka menertawakan dia, mungkin mereka mengejek dia, tetapi dia tidak terpengaruh. Dia tetap membangun batra itu. Ya, dia dengan ketekunan, ya, dia tetap membangun batra itu sampai apa? Sampai batra itu jadi. Ya, sampai batra itu jadi sampai apa? Sampai firman Tuhan digenapi. Ya, sampai firman Tuhan digenapi. Ya, dan saya tidak bisa bayangin, ya, ketika batra itu sudah tertutup pintunya, ya, mungkin ada orang bilang, oh buka pintu mungkin, ya, bayangin saya ya, ini boleh percaya boleh enggak, ya, mungkin bayangin saya mungkin ketika batra sudah tertutup pintunya kan, air sudah turun ya kan, mungkin orang-orang itu kan yang tadi ejek-ejek, yang tadi marah, ya kan, yang tadi sindir-sindir kan sekarang, tolonglah, bukakan pintu, tolong, ya kan, tetapi terlambat sudah. Penyesalan selalu datang pada terakhir. Ya, jadi hari ini, malam hari ini dengarkan firman Tuhan, kita harus jadi orang responsif. Cepat dengar firman Tuhan, cepat tangkap dan percaya. Ya, tadi abang saya percaya hari kiamat sehingga dia cepat-cepat nikah. Ya, saya harap dia dengarkan live streaming ini hari ini, khotbah saya ini, ya, dengarkan khotbah saya ini juga percaya, tangkap firman Tuhan, datang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, saya berharap bukan abang saja dan kakak saya dan keluarga saya semua mereka boleh terselamatkan.
Karena apa? Ada seorang pahala yang beriman kepada Tuhan. Ya. Dan saya juga percaya di sini akan timbul, ya, ada Pak Aming, ada semua kita zaman kasih Tuhan, ya, yang punya iman yang sama. Melalui iman kita, melalui kegigihan kita, melalui ketekunan kita mencari Tuhan, kita percaya lewat kehidupan kita, maka keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita akan percaya kepada Tuhan. Dan ini malam ini ada Bu Sumi. Ya. Bu Sumi ini kalau orang yang nggak ada iman, ya agak sulit menjemput dia datang. Ya, saya pergi sana jemput dia ngobrol sama dia, ya saya dengar, saya sabar, saya dengar. Udah selesai ngobrol, dia lihat jam sudah cukup jam 5, saya bilang ini. Dalam hati saya, Bu Sumi, dalam hati saya kan, kenapa nih Bu Sumi, dalam hati saya kan. Habis dia bilang apa? Dengan enak dia bilang, Pak Alay saya nggak jadi ya, besok aja Pak Alay. Saya bilang, Bu Sumi, saya bilang, tak boleh, saya bilang, harus pergi, saya bilang. Ya, saya bilang harus pergi, saya bilang, Pak Alay, saya lemas tadi, saya pingsan di gereja. Enggak, saya bilang. Engkau kalau tidak punya iman, engkau bilang, udahlah istirahatlah. Ya, dia bilang, saya nih, drop sekali. Saya jalan pun pusing, oyong-oyong katanya. Saya kalau ke gereja nanti saya jatuh pingsan katanya. Tetapi imanku berkata, tidak. Kalau kita gak punya iman, udahlah Bu, istirahat tidur lah Bu ya, besok aja Bu ya. Iyalah Bu besok. Enggak, Bu Sumi enggak, sekarang cepat ganti baju, saya tunggu, saya bilang. Dan puji Tuhan, ya, tak ada pingsan pun di dalam gereja. Ya, gertakan iblis ya, bukan Bu Sumi iblis bukan ya, tapi roh itu ya, roh itu yang pingsan nanti, waduh, ke gereja, pingsan nanti. Saya belum pernah dengar lagi ya kan. Orang ke gereja pingsan, yang ada orang sakit, orang lumpuh itu ke gereja itu datang, dia berjalan. Ya, orang yang mati tangan sebelah itu datang gereja, datang ketemu Tuhan Yesus, tangannya hidup kembali. Ya, orang yang buta ketemu Tuhan Yesus, matanya melihat kembali. Orang yang tuli ketemu Tuhan Yesus, dia bisa mendengar. Orang yang bisu ketemu Tuhan Yesus, dia berkata-kata lagi. Ya, tidak ada orang yang masih bisa jalan tuh pingsan dalam gereja. Ya, tidak ada. Pokoknya kalau kita ajak orang datang gereja, orang bilang, aduh besok lah, aduh lusa, aduh capek lah, sakit. Paksa aja. Ya, paksa aja. Bila perlu apa? Bikin kasur, angkat pakai 4 orang tuh kan, yang gotong lumpuh tuh kan. Gotong dia. Udah sampai depan pintu gak bisa masuk kan, karena banyak ramai orang kan. Akhirnya apa? Mereka buka atap, turunkan di atap. Ya, malam hari ini kalau kita mau supaya kita menjadi berkat, supaya banyak orang diselamatkan, maka dengan iman kita harus ya merampas mereka, kata firman Tuhan, dari tempat ya mau masuk ke jurang kebinasaan itu. Rampas mereka. Ya, kadang-kadang kita harus paksa juga seperti itu. Ya, tapi kalau udah lama jangan dipaksa-paksa ya. Ya, kalau udah lama otomatis saja yang dipaksa-paksa. Karena apa? Ya, orang yang tidak serius kepada Tuhan, kita tidak tahu Tuhan kapan datang. Benar, ya. Banyak sekali kita dengar orang, ya, anak muda mungkin, ya, 25 tahun teman saya kenal enggak gitu dekat, tapi 25 tahun waktu COVID itu, tiba-tiba dia di rumah terus, bapaknya enggak kasih dia keluar kemana-mana. Tapi besok pagi membangunkan anaknya bisa bangun lagi. 25 tahun anak laki-laki, satu-satunya anak tunggal. Dan enggak bisa bangun lagi dan tangannya sudah kepal 2. Sudah kejang. Bayangin. Sehat, tidak ada sakit penyakit. Tapi 25 tahun dipanggil Tuhan. Ya, dia Katolik, dipanggil Tuhan. Bayangin. Sedih itu, ya begitu terpukul anak 25 tahun dan satu-satunya tunggal meninggal gitu saja tanpa sakit penyakit. Ya. Jadi syarat mati itu ya enggak mesti sakit. Syarat mati itu enggak mesti tua. Ya, kapan saja kalau Tuhan bilang pulang, pulang. Ya, ibu bilang semalam, ya mak saya bilang mak saya, ya saya kalau mau dipanggil Tuhan, tak usah sakit-sakit pokoknya. Ya, sehat-sehat Tuhan mau panggil saya pulang. Ya bila perlu di dalam gereja, ya orang-orang bakut tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, atau dia jadi WL, dia single lagi nyanyi dipanggil Tuhan. Saya pun mau seperti itu, ya kan? Lebih baik kita
di dalam gereja kita dipanggil Tuhan, ya daripada kita di tempat orang apa? Tempat orang mungkin kumpul-kumpul makan-makan, ya mabuk-mabuk, pesta poral mungkin di situ tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Ya kan? Tuhan tanya kita, dari mana kamu? Ya kan? Tuhan, aku belum siap. Ya, jadi berjaga-jagalah, ya kita selama masih diberi kesempatan, kita bila mendengarkan suara Tuhan dengan firman Tuhan, ya kita percaya firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri, ya jangan pernah main-main lagi, jangan pernah tunda-tunda lagi. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan datang, tetapi kita percaya tanda semakin jelas ya bahwa akhir zaman semakin nyata. Bencana di mana-mana, ya perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, bencana alam begitu banyak terjadi, ya kejahatan begitu dahsyat sekarang ini kita melihat, ya terjadi di mana-mana. Ini tanda-tanda akhir zaman ini sudah dekat. Ya, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Seperti Nuh, ya, dia telah mempersiapkan dirinya dengan baik, ya, dan dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, ya, dan luar biasa. Lewat Nuh ini keluarganya diselamatkan semua. Kita lihat lagi, kembali lagi kepada Matius pasal 24 tadi. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Ya, sini kita melihat kok firman Tuhan, makan dan minum pun salah, enggak sebenarnya ya. Tetapi makan dan minum sebenarnya enggak salah, tetapi kalau kita sampai enggak punya waktu lagi ya untuk beribadah kepada Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, kita hanya sibuknya makan, ya sibuknya diundang orang kemana-mana, diajak teman-teman kemana untuk makan, ya itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama, pemabuk. Ya. Jadi hamba itu jahat mengatakan, mana buktinya Tuhan katanya mau datang? Mana katanya akhir zaman? Ya, sehingga mereka tidak pedulikan bahwa Tuhan mau datang. Akhir zaman mereka tidak peduli. Ya, mereka makan dan minum bersama dengan orang-orang mabuk, ya kumpul dengan pemabuk-mabuk, menghabiskan waktunya, ya berjam-jam hanya untuk ya mungkin gosip mungkin, ya untuk mengata-ngatakan orang mungkin, ya untuk katakan tidak berkenan Tuhan, ya tetapi mereka tidak tahu, ya itu sangat mengerikan. Karena apa? Ayat 48, apabila hamba itu ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, jadi sangat mengerikan. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan, ajaran Tuhan, orang yang tidak peduli lagi, tidak percaya akan janji firman Tuhan itu, mereka sangat bahaya. Karena apa? Mereka masuk ke dalam ya tempat pengumpulan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, sangat berbahaya. Tetapi bagi kita puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan mendengar firman Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena firman Tuhan itulah membuat kita boleh mengalami keselamatan pada akhir zaman. Ya, jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti ada pengecualian. Ya, baik keselamatan, baik kesehatan, baik keuangan, baik apapun juga kita percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, bahkan keluarga kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 40, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan
ditinggalkan. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang di depan, yang lain yang ditinggalkan. Ya, jadi kita siap-siap ya di rumah tangga, keluarga-keluarga, ya jangan sampai terjadi ya satu diangkat, satu ditinggalkan. Ya, karena apa? Yang satu masih mencintai dunia ini. Ya. Jadi kalau yang mencintai dunia ini, ya pada datang ke Tuhan Yesus kedua kali itu, maka dia akan ditinggalkan. Tetapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang hidup mengenal Tuhan, orang yang hidup percaya pada Tuhan itu, maka mereka akan mudah diangkat oleh Tuhan. Mereka akan mudah dibawa oleh Tuhan. Ya, jadi kita harus apa? Pribadi harus apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, harus hidup bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Pada hari kedatangan Tuhan Yesus itu, maka kita tidak ada lagi daya tarik di bumi ini, ya, tidak ada lagi daya tarik ini, maka dengan mudah apa? Kita diangkat oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan. Ya. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, tetapi ketahuilah jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, itu Bu Ana tuh pernah kehilangan. Ya, Bu Ana masih ingat? Ya, kehilangan apa? Kagangan pintu, dia punya besi itu. Dia punya pintu rumah itu, rukonya, pintunya itu dia punya gagangan itu ya. Tiba-tiba depan belakang dia punya itu, rukonya itu depan pintu, belakang pintu ya. Jadi dua-duanya hilang gagangnya. Mungkin Bu Ana juga nggak sadari ya, kok tiba-tiba sudah hilang ya. Sadar tak Bu Ana? Dua biji diambil orang ya. Kalau Bu Ana udah tahu dia mau datang Bu Ana ya. Ya, kalau Bu Ana tahu dia mau datang ya kan? Ya kan? Kalau Bu Ana tahu dia mau datang kan? Pasti Bu Ana udah pangkong tuh. Iya. Kita pergi kopitian Bu Ana itu. Di meja kasir itu saya lihat dia sediakan kayu panjang. Ya kan? Dia bilang kalau orang macam-macam semua pangkong dia. Ngeri nih Bu Ana ini ya. Berani sekali Bu Ana ini ya, jangan macam-macam ini. Dia sudah sediakan kayu panjang itu. Ya, dia taruh di situ kasir dia. Karena apa? Ya sering macam-macam di situ ya. Tapi memang Bu Ana ini perempuan yang luar biasa ini. Hebat, pemberani dia. Ya, orang macam-macam dia, pangkong dia. Ya, tapi sayangnya nggak tahu. Ya, sayangnya nggak tahu kapan pencuri datang. Ya, sayangnya nggak tahu. Ya, kalau udah tahu pasti udah berjaga-jaga. Ya, jadi begitu juga kedatangan anak manusia itu tidak seorang pun bisa tahu. Ya. Di ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi kedatangan anak manusia juga tidak seorang pun yang tahu. Kapan? Ya, 2000 tahun? Udah lewat kita 2000 tahun. Ya. Kapan? Besok, lusa? Enggak. Tidak seorang pun tahu. Ya. Hanya Bapa sendiri yang tahu, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap-siap. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang menyebut kita, tetapi ketika Tuhan datang menyebut kita, bahwa mendapati kita sudah siap. Ya, kita sudah siap, kita sudah layak untuk pulang ke surga. Ya. Saya ada seorang jemaat mengatakan dia nggak suka nyanyi, dia bilang. Ya, dia nggak suka nyanyi. Saya agak khawatir juga ini. Ya, kalau dia nggak suka nyanyi, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, waduh, ini tak pandai nyanyi, nggak suka nyanyi. Sedangkan di surga itu ya kan, kita nyanyi-nyanyi terus tiap hari. Ya, pujian, nyembahan. Ya, di sini apakah ada yang nggak suka nyanyi juga? Ya, didoakan ya. Kalau nggak suka nyanyi didoakan. Ya, latih. Ya, tiap hari dengarkan lagu rohani, putar lagu rohani, putar terus, ya apa? Membuat kita suka nyanyi. Ya. Karena apa? Sesuatu yang nggak biasa kita lakukan, kita rasa terpaksa. Tapi sesuatu yang kita sudah biasa lakukan, kalau nggak lakukan, kita merasa ada yang ganjal, ada yang kurang. Karena sudah kita membiasakan mendengarkan lagu rohani, kita sudah biasa menyanyikan lagu rohani. Ya, saya senang sekali. Saya baik bawa mobil, baik bawa motor,
baik lagi potong ikan, ya, baik lagi potong ayam, saya nyanyi. Ya, nyanyi saya, di mana saja saya nyanyi. Ya, untung aja saya nyanyi itu nggak banyak yang dengar. Ya, kenapa? Kadang-kadang suara saya agak tenggelam. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, saya senang untuk nyanyi sama Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan juga senang mendengarkan anaknya memuji Dia, menyembah Dia. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta WL, singer, pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi lagu Tak Selalu Tuhan Menjawab Doa.